Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi algoritma dan pemrograman pada bab yang kedua, yaitu memahami proses pemrograman dengan bahasa pemrograman. Nah, kita mulai dari pemahaman terlebih dahulu. Nah, algoritma baru efektif ketika dijalankan oleh pemroses. Nah, pemroses di sini itu bisa manusia, bisa komputer, bisa mesin, bisa robot, dan sebagainya. Nah, pemroses ini nanti akan membaca setiap instruksi yang ada di dalam algoritma, kemudian mengerjakan aksi yang terdapat di dalamnya. Jadi, intinya di sini adalah algoritma ini baru bisa berguna gitu, ketika dia bisa dikerjakan oleh pemroses. Nah, permasalahannya adalah ketika algoritma ini harus dikerjakan oleh pemroses komputer. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa kebanyakan notasi algoritma yang kita buat itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami manusia, gitu ya. Karena memang pada dasarnya bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia atau natural language. Nah, sedangkan komputer dia tidak bisa memahami bahasa dalam bahasa manusia. Komputer hanya memahami perintah dalam bentuk bahasa mesin. Nah, padahal algoritma yang kita buat kemarin itu bentuknya menggunakan bahasa manusia. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa menuliskan algoritma atau bagaimana kita membuat algoritma yang pada umumnya ditulis dengan bahasa yang dipahami oleh manusia, itu dia bisa dipahami oleh komputer. Nah, salah satu solusi dari hal tersebut adalah agar komputer memahami perintah dalam algoritma, maka perintah-perintah di dalam algoritma harus ditulis atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer itu disebutnya program. Nah, bahasa yang digunakan untuk menulis program disebut bahasa pemrograman. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat eh, kaitan antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas bahwa eh, bahasa pemrograman atau kode program yang akan kita buat itu harus atau dia merupakan terjemahan dari algoritma yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai program komputer dan bahasa pemrograman. Tadi algoritma, program, kemudian bahasa pemrograman. Nah, apa itu program komputer? Nah, program komputer adalah kumpulan instruksi yang dirancang untuk memerintahkan sistem komputer mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Nah, misalnya apa? Ya, membaca input keyboard, membaca input mouse, menampilkan proses di layar monitor, mengerjakan proses di prosesor, dan sebagainya. Nah, umumnya instruksi ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bisa menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Tapi pada prinsipnya atau pada umumnya aplikasi atau program komputer yang sering kita pakai itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, program komputer ini tidak meliputi semua jenis ya teman-teman ya, semua jenis program komputer baik itu yang berjalan di platform web, platform desktop atau platform smartphone seperti Android dan sebagainya. Nah, pada umumnya kalau kita bisa membongkar isinya gitu,
isi dalaman dari program komputer tadi isinya adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, gitu ya. Nah, sedangkan bahasa pemrograman sendiri dia adalah bahasa yang digunakan pemrogram atau orang yang membuat program untuk membuat program komputer atau perangkat lunak. Nah, kemudian berdasarkan kedekatannya dengan bahasa mesin atau bahasa manusia, bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua kategori. Ada yang disebutnya bahasa pemrograman tingkat tinggi dan ada yang disebut dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, tinggi dan rendah di sini itu bukan merupakan tingkatan, bukan merupakan ranking gitu, atau bukan merupakan sebuah level gitu, bukan. Tapi di sini bahasa tingkat tinggi atau rendah itu berdasarkan kedekatan bahasa tersebut dengan bahasa manusia atau bahasa mesin. Kalau dekat dengan bahasa manusia disebutnya bahasa tingkat tinggi. Kalau dekat dengan bahasa mesin itu disebutnya bahasa tingkat rendah. Nah, perbedaan keduanya bisa dilihat dari paparan saya ini. Nah, untuk bahasa tingkat rendah atau biasa kita kenal dengan istilah low level programming language, nah itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama adalah bentuk perintah atau fungsinya itu mirip atau sama dengan bahasa mesin atau instruksi prosesor. Nah, bisa berupa kode biner, nah tapi ini jarang, atau kode mnemonik. Nah, ini yang lebih umum. Nah, apa itu kode mnemonik? Nah, mnemonik ini adalah teknik untuk mengingat. Nah, salah satu teknik mnemonik yang dipakai di bahasa pemrograman tingkat rendah itu adalah dengan dalam bentuk singkatan. Jadi perintah atau ya kode perintahnya itu berupa singkatan-singkatan. Nah, contohnya kayak operasi matematika perkalian itu disebutnya mul. Gitu. Dia singkatan dari multiply. Atau kalau pembagian divide itu perintahnya atau kode mnemoniknya itu div, gitu ya. Singkatan dari divide. Ada lagi perintah jumping, gitu ya. Kalau kode mnemoniknya itu JMP dan sebagainya. Nah, kelebihan dari bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah perintahnya itu dapat langsung dieksekusi oleh mesin tanpa menggunakan program penerjemah, baik itu compiler atau interpreter. Ya, karena dia bahasanya bahasa mesin gitu. Jadi langsung bisa dipahami oleh mesin itu sendiri. Nah, contoh bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa mesin dan bahasa assembler atau bahasa rakitan. Itu biasanya disebutnya bahasa rakitan gitu. Nah, kemudian untuk bahasa tingkat tinggi atau high level programming language itu juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia menggunakan kosakata dalam bahasa natural language atau bahasa manusia. Nah, di sini bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris, bahasa universal. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi ini lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah ya, karena memang menggunakan kosakata bahasa manusia yang dipakai sehari-hari. Nah, namun kekurangannya adalah dia membutuhkan program penerjemah, gitu ya, program penerjemah untuk mengkonversi bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Loh, kenapa? Nah, karena memang mesin sendiri atau komputer sendiri itu hanya bisa menggunakan atau bisa memahami bahasa pemrograman tingkat rendah. Jadi selain bahasa pemrograman tingkat rendah, maka bahasa yang teman-teman gunakan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi ini jenisnya ada banyak gitu ya, atau ini adalah jenis bahasa pemrograman yang variannya tuh banyak sekali gitu. Nah, ada Basic, ada Pascal, ada C, ada C++, HTML, PHP, ada Python juga, ada Ruby dan sebagainya. Pokoknya bahasa pemrograman yang umum sekarang itu bahasa pemrograman pada umumnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, salah contoh ilustrasinya adalah seperti ini. Untuk yang high level, teman-teman bisa melihat bahwa di situ
kosakata yang dipakai itu masih kosakata dalam bentuk bahasa manusia. Ada class, ada float, ada return. Nah, itu kan bahasa manusia yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau sudah yang low level itu dia kodenya bentuknya mnemonic. Gitu ya. Ada load, ada mul, ada div. Nah, read itu return gitu ya. Kalau load itu dia masukkan nilai B ke dalam R1 dan seterusnya. Kemudian masuk ke bahasa mesin, dia bentuknya sudah kode biner, kode dalam angka 0 dan 1. Nah, tadi kita membahas ada program penerjemah, atau kalau di dunia bahasa programan itu kita mengenal dengan istilah compiler. Nah, apa itu compiler? Compiler adalah program penerjemah yang berfungsi untuk menerjemahkan kode dalam bahasa tingkat tinggi menjadi kode bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Nah, hal ini dilakukan karena sistem komputer itu hanya bisa memahami instruksi dalam bentuk kode bahasa mesin saja. Jadi, ketika kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka bahasa pemrograman ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah agar instruksinya atau perintah-perintahnya bisa dibaca dan dikerjakan oleh komputer. Nah, satu hal penting yang perlu kita pahami juga bahwa meskipun kata-katanya itu bahasa pemrograman gitu ya, bahasa di situ ada kata-kata bahasa ya. Namun bahasa di sini itu berbeda dengan penggunaan bahasa natural atau natural language atau bahasa yang dipakai sehari-hari oleh manusia untuk berkomunikasi. Nah, salah satunya adalah bahasa pemrograman itu ditulis tidak untuk dilafalkan atau diucapkan. Karena kalau dilafalkan itu sulit gitu ya, karena nanti bisa mengandung tanda baca. Kemudian tidak bermakna, menjadi tidak bermakna ya, karena memang tidak untuk dilafalkan gitu. Jadi bahasa pemrograman memang ditulis untuk bisa dipahami dan dieksekusi atau dijalankan oleh mesin gitu ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan membuat sebuah program sederhana. Nah, persiapan untuk membuat program sederhana tentu saja teman-teman membutuhkan sebuah program. Nah, program ini nanti dipakai untuk menuliskan kode program dan melakukan proses compile. Nah, ada beberapa program yang bisa teman-teman pakai untuk editor dan compiler ini. Nanti bisa berbasis desktop atau berbasis online atau berbasis mobile. Teman-teman nanti bisa, kalau yang berbasis desktop kita nanti akan cobain dev C++, kemudian untuk yang berbasis online kita akan cobain Programmis C++ compiler. Untuk yang berbasis mobile, teman-teman nanti bisa mengeksplor secara mandiri. Ada beberapa aplikasi yang sudah saya sebutkan di situ. Ada Turbo C Droid, Mobile C, CPP Droid, Coding C, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Nah, kita nanti akan membuat sebuah program namanya program Hello Ekamas. Nah, di sini program ini merupakan terjemahan dari flowchart ini, teman. Algoritma dengan notasi flowchart ini, teman-teman. Jadi di situ saya sudah menampilkan ada flowchart menampilkan teks Hello Ekamas. Nah, di situ ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mulai, yang kedua ada output ini, teman-teman. Tampilkan, kan di situ ada perintah tampilkan, berarti di output tampilkan teks Hello Ekamas. Kemudian selesai. Nah, flowchart ini atau algoritma ini diterjemahkan ke dalam bahasa C++ menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita akan coba menuliskan kode program ini di dua jenis compiler. Yang pertama adalah dev C++, kemudian yang kedua adalah Programmis C++ compiler. Baik, yang pertama akan kita coba di dev C++. Nah, untuk memulai penggunaan aplikasi ini, kita bisa klik menu file, kemudian klik tombol new, kemudian pilih di situ source file, atau teman-teman bisa
dari menu awalnya tadi, teman-teman bisa tekan tombol keyboard Ctrl plus N, nanti dia akan membuatkan lembar kerja seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan coba tuliskan kode programnya tadi. Yang pertama adalah judul dulu. Judulnya adalah program menampilkan teks hello Ekamas. Nah, kita mulai dari penulisan struktur kode program bahasa C++. Di sini dimulai dari include, kemudian IOStream, lanjut main body program, kemudian ada return all. Nah, kemudian di sini tadi output ya teman-teman ya, outputnya adalah halo Ekamas, halo Ekamas. Ya, kemudian setelah program kita tulis, kita klik tombol compile and run untuk menjalankan kode program ini. Nah, biasanya kita diminta untuk menyimpan kode programnya, kita simpan dengan nama lat01. Ya. Baik. Nah, di sini ketika program ini di running, maka kita akan menghasilkan program seperti ini, teman-teman. Jadi di sini program yang kita hasilkan itu program yang berbasis command line. Gitu. Jadi dia berbasis teks, bukan berbasis visual, tapi dia berbasis teks. Jadi outputnya nanti akan berupa teks seperti ini. Jadi ketika program ini di running menggunakan compiler dev C++, dia akan menghasilkan output seperti ini. Hello Ekamas. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan compiler yang lain yang berbasis online. Ini saya copy saja, copy. Kemudian kita akan coba yang berbasis online. Di sini saya menggunakan Programmis, gitu. Programmis C++ online compiler. Baik, di sini saya kopikan saja, saya paste di sini saja. Nah, kemudian run. Nah, untuk yang berbasis online, di sini contohnya adalah Programmis C++ online. Di situ ada dua window atau dua bagian atau dua lembar kerja gitu teman-teman. Yang sebelah kiri itu adalah text editornya, kemudian yang sebelah kanan itu bagian outputnya. Jadi untuk menuliskan kode programnya, teman-teman menggunakan text editor yang di sebelah kiri. Kemudian untuk menjalankan kode programnya, teman-teman klik tombol run. Kemudian nanti output programnya akan muncul di bagian sebelah kanan, bagian output sebelah kanan. Nah, tapi sama-sama seperti yang di dev C++ tadi, outputnya adalah berbasis command line user interface atau dia berbasis teks seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai strukturnya. Ya, nah, ini tadi sudah kita coba. Ya, kita akan bahas struktur bahasa pemrograman C++. Tadi sengaja kita cobain dulu programnya biar teman-teman punya punya gambaran. Jadi programnya, kode programnya seperti apa dan nanti programnya akan seperti apa. Nah, berikutnya kita akan bahas struktur program dalam bahasa C++. Nah, yang pertama kita bahas struktur. Nah, struktur ini, struktur dalam bahasa pemrograman C++ itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian include, kemudian yang kedua bagian fungsi main. Nah, bagian include ini ada di baris kedua kode program tadi. Nah, di situ ada tulisan include IO stream. Nah, bagian include ini artinya program akan memanggil dan menggunakan pustaka atau library. Kita biasanya menyebutnya dengan istilah library bernama IO stream. Nah, IO stream ini
dia adalah pustaka atau library yang berisi kode program untuk melakukan perintah input dan output. Nah, jadi untuk pustaka ini ada banyak. Gitu ya. Pustaka itu di C++ itu ada banyak. Dia berisi perintah-perintah yang bisa kita pakai di dalam program. Nah, pustaka ini diklasifikasi menjadi beberapa kategori, gitu ya. Ada yang digunakan untuk input output, ada IOStream, ada stdio.h, kemudian untuk matematika itu ada math.h, kemudian ada lagi untuk yang manipulasi teks itu bisa menggunakan library string dan sebagainya. Nah, jadi di sini kalau ada tulisan include IOStream itu artinya kita memanggil pustaka bernama IOStream, di mana pustaka IOStream ini berisi perintah-perintah atau kode program yang digunakan untuk melakukan input dan output. Nah, contoh perintahnya adalah perintah cin dan perintah cout. Nah, kemudian baris keempat sampai baris ke-9 itu adalah disebutnya bagian fungsi main, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah main body program atau body program utama. Nah, bagian ini berisi kode program utama, yang nanti akan dijalankan. Nah, kode program ini ditulis dalam bentuk fungsi yang dideklarasikan dengan nama main. Nah, fungsi main ini adalah fungsi yang akan dibaca pertama kali oleh compiler, sehingga fungsi main ini tidak boleh diganti namanya. Jadi wajib ada, tidak boleh diganti namanya, bahkan kalau dihilangkan tidak boleh. Jadi nanti compilernya akan bingung kalau main ini hilang, nanti compiler akan kebingungan karena kode program yang akan dibaca pertama kali oleh compiler itu adalah yang ada di dalam fungsi main. Ini sudah auto gitu teman-teman. Jadi kalau fungsi main itu hilang, maka compilernya akan memunculkan pesan error. Nah, lanjutan baris ke-4 dan ke-9, di situ fungsi main itu diapit oleh simbol kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Itu menunjukkan awal dan akhir blok program fungsi main. Kemudian baris ke-6 itu ada perintah std cout. Nah, perintah cout ini dipakai untuk menampilkan output. Nah, dalam hal ini menampilkan output teks hello ekamas. Kemudian ada lagi perintah std endline. Gitu, std endline. Jadi enl tuh dibacanya endline gitu ya teman-teman. Digunakan untuk berpindah baris teks. Ini kalau teman-teman di program pengolah kata itu, kalau teman-teman klik tombol atau menekan tombol enter itu, maka akan pindah baris. Nah, itu adalah perintahnya kalau di bahasa pemrograman bahasa C++ itu endline. Kemudian baris ke-8 itu ada perintah return 0. Nah, perintah return 0 ini adalah perintah yang menunjukkan tanda atau status yang akan dikembalikan ke sistem operasi. Gitu ya, akan dikembalikan ke sistem operasi yang nanti akan menunjukkan bahwa program itu berjalan dengan baik tanpa error. Jadi di situ nilai 0 itu artinya program berjalan dengan baik tanpa mengalami kesalahan atau tanpa mengalami gangguan error. Nah, bagaimana kalau diisi dengan selain angka 1? Nah, nanti program akan menampilkan pesan error. Nah, pesan errornya apa? Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Nah, kemudian berkaitan dengan penulisan kode program di bahasa pemrograman C++, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Tadi kalau teman-teman sudah mencoba menulis
kode program tadi, teman-teman akan merasakan gitu. Jadi kode program itu detail gitu. Kalau sama kurang titik koma atau kurang simbol apa, itu nanti program akan menampilkan pesan error. Maka di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah setiap pernyataan, di setiap baris kode program harus diakhiri dengan simbol titik koma, kecuali bagian include. Nah, hal ini menunjukkan titik koma itu menunjukkan akhir dari baris suatu program. Jadi akhir baris program itu ditandai dengan titik koma. Jadi setelah titik koma itu akan dianggap baris program baru. Baik itu diletakkan di samping atau diletakkan di bawahnya. Kemudian penulisan blok kode atau kumpulan kode program. Jadi blok kode ini adalah kumpulan kode program. Itu diapit oleh tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup seperti di penulisan kode program dalam fungsi main. Jadi nanti berlaku juga untuk yang lainnya. Jadi kalau teman-teman menuliskan baris program lebih dari satu yang itu merupakan satu kesatuan, maka dituliskannya menggunakan kurung kurawal. Nanti biasanya ini diterapkan di struktur perulangan atau struktur percabangan. Kemudian yang berikutnya penulisan komentar. Nah, itu bisa ditulis menggunakan simbol strip 2 kali, garis miring 2 kali, atau menggunakan simbol garis miring asterik, kemudian asterik garis miring. Nah, seperti di baris pertama. Nah, baris pertama ini adalah komentar, teman-teman. Nah, apa itu komentar? Komentarnya adalah baris kalimat atau ya kalimat gitu yang tidak akan diproses oleh compiler. Gitu ya. Jadi baris atau kalimat atau teks apapun yang dimulai dengan garis miring atau diapit oleh simbol garis miring bintang, bintang garis miring, itu akan dianggap sebagai komentar. Artinya teks tersebut tidak akan dibaca oleh compiler. Nah, terus kalau tidak dibaca digunakan untuk apa? Nah, biasanya komentar ini digunakan untuk menjelaskan kode program di atasnya, di sampingnya, atau di bawahnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memudahkan programmer untuk mengingat-ingat alur programnya atau fungsi dari baris program tertentu atau juga memudahkan programmer untuk melakukan tracing kalau ada kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir mungkin juga teman-teman rasakan juga huruf besar dan huruf kecil di bahasa pemrograman C++ itu dibedakan. Jadi kalau teman-teman tulis perintah include tapi i-nya besar, itu tidak dikenali, teman-teman. Karena yang dikenali adalah perintah include dengan i kecil. Kemudian IOStream gitu, i-nya besar gitu. Ya, itu juga tidak terbaca juga karena yang dikenali hanya IOStream dengan huruf i kecil. Nah, maka di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah besar kecil huruf di bahasa pemrograman C++ itu dibedakan atau istilahnya adalah case sensitive. Baik, demikian adalah penjelasan untuk materi algoritma dan pemrograman pada bab yang kedua. Semoga memudahkan teman-teman untuk memahami dan belajar mengenai materi tersebut. Baik, dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.